Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kita yang berjudul Pemberdayaan Industri Kecil dengan saya sendiri Maya Dakori dan teman saya Rosyul Triana. Kita akan membahas beberapa sub. Yang pertama yaitu bagaimana upaya pengrajin dalam meningkatkan keberdayaan dirinya untuk memaksimalkan potensi usahanya. Yang kedua, bagaimana peran pemerintah dalam memberdayakan industri kecil. Yang ketiga, bagaimana proses pemberdayaan industri kecil tersebut. Yang pertama, upaya pengindustrian kecil dalam memaksimalkan potensi usahanya. Industri kerajinan merupakan salah satu sektor industri yang cocok untuk pembangunan pedesaan, dan industri kerajinan merupakan salah satu kawasan yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan. Hal ini didasari oleh dua alasan, yaitu industri kerajinan tidak padat modal tetapi padat karya yang melibatkan banyak orang, tetapi melalui industri tersebut sambil berusaha mempertahankan prestasi seni dan budaya bangsa. Pertanian industri kecil memberi akses untuk bergerak pada dimensi pengembangan usaha yang ditopang sumber-sumber bahan dan bahan lokal lainnya, memiliki target pemasaran yang umumnya berada dalam lingkup domestik yang terbatas. Atas dasar ini, modal yang diperlukan relatif sederhana, sehingga akan memberi peluang kepada para pengusaha kecil untuk mendirikan unit-unit usaha dengan kadar kecanggihan teknik produksi yang mudah dijangkau. Jadi, industri kecil selain untuk mengembangkan karya juga bisa sebagai membangun pedesaan untuk membangun usahanya. Terusan di sini karakteristik kemiskinan dan keterbelakangan penduduk antara lain adalah: 1. Sebagian besar kelompok penduduk yang miskin tinggal di daerah pedesaan. Yang kedua, banyak di antaranya yang menganggur dan setengah menganggur. Yang ketiga, jika mereka mempunyai usaha sendiri, biasanya alat yang digunakan sewaan dari orang lain, kurang modal, dan usahanya kecil-kecilan. Yang keempat, kebanyakan mereka tidak mempunyai skill dengan tingkat pendidikan yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah digeneralisasikan di muka, maka kendala-kendala yang ada dapat peneliti jabarkan kepada mempata aspek kendala umum industri kecil, yaitu kurangnya keterampilan pengrajin pada ataletun mesin yang mengakibatkan jika terdapat banyak pesanan atau order atau terdapat tambah permintaan dari konsumen mengalami kesulitan untuk memenuhi sesuai dengan jumlah dan waktu yang diminta. Yang kedua, modal usaha yang terbatas sehingga sulit untuk meningkatkan usaha dan memperbaiki atau mempengaruhi peralatan tenun. Kita di sini mengambil contoh pengusaha tenun. Yang ketiga, peralatan yang digunakan pengrajin masih secara tradisional. Terusan, pengrajin tidak memiliki showroom sendiri untuk memasarkan hasil produksinya. Terusan, yang kelima, pemasarannya masih dominan bersifat lokal dan belum terjangkaunya ekspedisi keluar seluruh wilayah. Yang keenam, rendahnya pemahaman manajemen usaha. Peneliti yang dilakukan terhadap pengrajin industri kecil menunjukkan bahwa pemanfaat sumber daya oleh pengrajin melalui 3 cara, yaitu melalui usaha dengan keberanian dan jiwa wirausaha atau entrepreneur. Yang kedua, usaha industri kecil kain tenun sambas sama dengan teknologi tepat guna dan sederhana. Yang ketiga, menjalin kemitraan dengan sistem pola dagang dengan pihak swasta, yakni para pemilik showroom, pedagangnya, nyalur, dan pedagang perantara serta tengkulak. Nah, ini cara untuk mengembangkan usahanya. Di sini peranan pemerintah dan swasta dalam pemberdayaan industri kecil. Mereka mempunyai beberapa upaya. Yang pertama yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.
Yang ketiga yaitu melindungi pihak yang lemah agar jangan bertambah menjadi lemah, mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Nah, di sini ada implementasi pemberdayaan industri kecil. Implementasi pemberdayaan industri kecil pertama-tama harus dimulai dengan menetapkan terlebih dahulu ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dan waktu berapa lama. Misalnya, konsep ketangguhan, kemandirian, dan pengembangan industri kecil harus didefinisikan secara operasional dengan tetap mengacu pada modal kerja dan kapasitas produksi dari industri tersebut. Aktivitas selanjutnya yang dilakukan yaitu identifikasi kendala yang paling dominan yang menghambat tujuan pemberdayaan. Dari kendala-kendala tersebut dicarikan solusi yang efektif guna merealisir tercapainya tujuan pemberdayaan melalui metode, materi, jumlah dan keahlian instruktur, dana aktivitas lain yang mendukung keberhasilan pemberdayaan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan metode, materi, tenaga instruktur, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Antara lain yaitu pelatihan praktek, transfer pengetahuan atau wawasan dan manajemen usaha, pendampingan dan konsultasi, menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, bantuan peralatan produksi, bantuan modal kerja, perlindungan usaha dan pemberian merek produk, jumlah dan keahlian instruktur, studi banding, promosi. Aktivitas berikutnya adalah penyusunan jadwal pemberdayaan dan koordinasi antara instansi terkait sehingga dapat didesain model pemberdayaan yang melibatkan pihak yang selama ini memiliki tanggung jawab terhadap industri kecil agar dapat mandiri, tangguh, dan berkembang. Selanjutnya yaitu pemberdayaan pengrajin industri kecil. Pemberdayaan masyarakat miskin dapat mempertahankan budaya lokal yang merupakan nilai-nilai indigenius yang merupakan nilai-nilai positif yang sangat membantu di dalam memperkuat dan mempertahankan identitas masyarakat pedesaan. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, yaitu proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Kecenderungan keduanya itu kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan upaya yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Selanjutnya yaitu proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial atau status hierarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu untuk berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok, agar kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka bersama. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akan dilanjutkan sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.